Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini, di hari Senin pertama di bulan Ramadan ya. Hari Senin pertama di bulan Ramadan, di hari ke-7 kita menjalankan ibadah saum. Kita bisa berkumpul di Masjid Baitul Hasib ya, kantor BPK, sekaligus juga mungkin sebagian saudara-saudara kita, teman-teman kita sedang tugas di luar tapi bisa hadir melalui media Zoom. Dan ini mungkin juga di antara hikmah dari pandemi ini gitu ya. Ya satu sisi memang ini musibah, tapi satu sisi juga kita mungkin bisa mengambil hikmah bahwa dimanapun mungkin kita masih bisa ikut kegiatan yang diadakan oleh DKM Masjid Baitul Hasib ya. Baik, Bapak Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti di 3 atau 4 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang waris ya. Dan untuk pertemuan perdana ini insyaallah kita akan membahas tentang muqaddimah waris ya. Muqaddimah waris ini 2 poin nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pentingnya ilmu waris dan apakah yang dimaksud dengan ilmu waris. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas juga tentang apakah yang dimaksud dengan warisan, syarat, rukun dan lain sebagainya. Mungkin nanti itu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala sedikit mungkin sebelum kita membahas tentang pengertian ilmu faraid itu apa, urgensinya apa. Kita juga harus membahas dulu tentang konsep harta, supaya kita memahami tentang ini. Yang pertama adalah konsep harta di dalam Islam itu yang pertama, bahwa setiap makhluk yang bernyawa sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi kita nggak usah khawatir. Jadi setiap makhluk yang bernyawa itu semuanya sudah punya rezekinya masing-masing. Jadi bagi kita jangan khawatir kaitan dengan konsep rezeki ini. Bahwa setiap makhluk yang bernyawa sudah ada rezekinya masing-masing. Tinggal kita mencari rezeki tersebut, mengejar rezeki tersebut. Kata Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langit rezeki kalian yang telah dijanjikan. Kemudian bahkan ketika kita di dalam kandungan, kita pun ya di usia kandungan 4 bulan disebutkan bikat birizkihi. Ketika ditiupkan ruh kita, maka salah satunya adalah ditetapkan rezekinya. Tetapi bukan berarti rezeki sudah ditentukan, oh kalau begitu mas saya jadi malas-malasan, enggak. Itu yang pertama. Jadi rezeki kita tuh sudah ditetapkan. Yang kedua, beberapa Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan konsep rezeki ini adalah yang kedua bahwa kita tidak akan diwafatkan kecuali kalau rezeki kita sudah habis. Jadi kita tidak akan meninggal dunia kecuali rezeki kita sudah habis. Nah, ini adalah kaitan dengan bab rezeki ini. Yang ketiga nih pertanyaannya, rezeki kita tuh yang mana? Itu kan pertanyaannya. Rezeki kita itu ada 3. Ada 3. 1 yang kita makan, 2 yang kita pakai, 3 yang kita sodakohkan. Itu rezeki kita. Sisanya, wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Sisanya adalah akan kita tinggalkan, kemudian akan pergi bersama orang lain. Nah, jadi itu konsep rezeki. Jadi yang kita makan habis, yang kita pakai lusuh, yang akan kekal buat kita yang kita sodakohkan. Ini adalah kaitan dengan rezeki yang kita miliki. Sehingga bagi kita sebagai orang yang beriman, tidak akan terlalu ngoyo dalam mencari rezeki. Kita maksimalkan usaha, masalah hasil itu serahkan kepada Allah. Dan kalau memang itu bukan milik kita, ya kita pun tidak akan ngoyo. Sehingga konsep yang keempat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban setiap rezeki yang kita miliki. Nah mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini kan pas ya, di kantor BPK ini kan. Makanya sesuai dengan nama masjidnya juga Baitul Hasib. Memang kerjaannya ngitung, Pak. Jadi dari mana, ya kalau di BPK itu kan dari mana uang itu didapatkan dan dikemanakan kan begitu kerjanya. Jadi, nah kita juga sama dalam kehidupan kita. Rizki kita tuh dari mana kita dapatkan dan dikemanakan. Dan salah satu cara Allah memberikan rizki kepada kita adalah melalui warisan. Nah ini adalah pentingnya. Makanya salah satu cara Allah memberikan rezeki kepada kita melalui warisan. Dan warisan itu
sudah ada ketentuannya. Kita jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan rezeki kita. Kenapa? Karena kalau kita ngambil yang bukan rezeki kita, berarti kita sama saja dengan apa? Dengan kita memakan harta yang haram, dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sebagai mukadimah awal bahwa ternyata kalau kita berbicara tentang rezeki, pastikan rezeki kita itu halal, mendapatkannya dan baik mendistribusikannya. Inilah kaitan dengan ilmu waris ini. Nah, makanya next ya kita lihat apakah yang dimaksud dengan ilmu faraid. Nah, ini kan kita mulai. Apakah yang dimaksud dengan ilmu faraid? Ilmu faraid itu adalah asal kata dari faraid, asal katanya dari kata faraid, jamak dari faridah. Faridah itu maknanya dua. Satu, sesuatu yang diwajibkan. Bahasa kita fardu. Kan ayat fardu ain, teman orang Sunda ya upami fardu. Jadi fa pakai F ya. Jadi fardu, maka faraid sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang diwajibkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang namanya faridah itu adalah bagian yang telah ditentukan. Nah, inilah mungkin pembahasan ini poin yang kedua ini, bagian yang telah ditentukan. Ini kaitan dengan bab waris yang kita bahas. Makanya warisan itu sudah ada ketentuannya. Lihat surat An-Nisa ayat 11. Di penghujung ayat, faridotam minallah. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya warisan itu ada ketentuannya. Makanya kita kalau kaitan dengan bab waris, jangan sampai kita mengambil sesuatu yang memang bukan hak kita. Nah, secara istilah apa? Kalau kita berbicara tentang warisan secara istilah adalah, ini ilmu waris ya. Jadi ilmu waris atau ilmu faraid secara istilah adalah disiplin ilmu. Jadi ilmu faraid itu adalah sebuah ilmu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu faraid itu sebuah ilmu, artinya ada kaidah-kaidahnya. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini adalah disiplin ilmu. Ya seperti Bapak Ibu ada ilmu manajemen dan lain sebagainya. Ini juga warisan juga ilmu. Disiplin ilmu. Pembahasannya apa? 3 poin. Dan hari ini kita akan membahas poin pertama. Jadi disiplin ilmu yang membahas tentang 3 hal. 1 adalah warisan. Yang kedua yang kita bahas itu adalah setelah warisan yang kita bahas adalah kerabat mayit yang dapat siapa, yang tidak dapat siapa. Jadi warisan, jadi ilmu disiplin ilmu yang membahas tentang warisan, kemudian warisan itu diberikan kepada siapa? Kepada kerabat mayit. Ada yang dapat, ada yang enggak. Kemudian yang ketiga, bagi yang dapat kira-kira bagiannya berapa. Nah ini adalah kalau kita berbicara tentang ilmu faraid. Ya. Nah next, lanjut ya. Urgensinya apa? Urgensinya, mengapa kita wajib belajar ilmu faraid? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa? 1 adalah karena ada ancaman neraka. Lihat yang pertama ayatnya. Jadi ada ancaman neraka. Maksudnya apa? Ketika kita tidak membagikan warisan, tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka balasannya neraka. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan selama ini sebagian masyarakat menganggap begini. Sholat subuh berapa? 2, sepakat. Ada yang mengatakan 3. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang mengatakan, ayo sholat subuhnya masa pandemi sekarang mah 3 rakaat. Supaya apa? Supaya ya wabahnya segera hilang. Atau Ramadannya, sekarang mah Ramadan kan kita juga banyak WFH sebagian teman-teman. Udah Ramadannya sekarang mah 32 hari saja. Tidak pernah ada yang mengusulkan begitu. Kenapa? Karena memang sudah ketentuannya. Tetapi kalau kaitan dengan warisan, kadang ada sebagian orang mengatakan begini. Kaitan warisan laki-laki dan perempuan. Mungkin nanti pertemuan yang akan datang kita bahas khusus. Tentang kesalahan-kesalahan warisan terjadi di masyarakat kita. Kan sering kita dengar begini. Warisannya kita bagi rata aja yuk. Laki-laki 1, perempuan juga 1. Padahal Bapak Ibu, jangan disepelekan bab ini. Karena kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulah." Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya berarti maksiat kepada Allah dan Rasulnya tidak melakukan, tidak menerapkan hukum Allah. Kemudian apa? Wa yata'adda hududahu. Dan dia melanggar aturan-aturannya. Dia telah melanggar ketentuan-ketentuannya, yaitu ketentuan hukum waris. Kenapa Bapak Ibu? Di ayat 11, 12 itu berbicara tentang ayat
siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat. Maka di ayat ke-13 kata Allah, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Artinya bahwa kalau kita membagikan waris tidak sesuai dengan aturan syariat, maka balasannya api neraka. Kenapa? Kembali tadi kepada konsep rizki. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap rizki kita. Dari mana rizki itu dan dikemanakan. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan begini. Barang siapa yang memakan makanan, tidaklah seorang memakan makanan, satu suap. Makanan itu sumbernya dari haram, kemudian dimasukkan ke dalam perut dan jadi daging, fannaru aula, maka neraka layak buat dia. Bayangkan. Yang kedua, hadis lain. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, yang diambil sejengkal tanah, Pak. Jadi yang ngambil itu gak banyak-banyak, cuma sejengkal saja. Nanti di hari kiamat dia akan dikalungkan 7 lapis bumi. Bayangkan, ini balasannya. Itu ngambil sejengkal. Lah kalau warisan, tidak sesuai dengan aturan, bukan sejengkal lagi. Kalau makanan kan kita satu suap. Itu kalau haram, itu neraka layak buat dia. Lah ini makanannya bukan satu suap lagi. Ada yang ngambil warisan satu suap lebih, Pak, pasti. Nah ini kan bisa dibayangkan. Seandainya orang memahami tentang ini, saya kira orang-orang tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran kaitan dengan keuangan ini. Nah, makanya lanjut, next yang kedua. Perintah mempelajarinya. Memang kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ta'allamul faraidha wa'allimuhu. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain. Jadi kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu faraid. Dan ajarkan kepada orang lain ilmu ini. Apa kata Rasul? Fa innahu yunsa. Ilmu faraid itu adalah ilmu yang banyak dilupakan. Jadi ilmu faraid adalah ilmu yang banyak dilupakan. Dilupakan itu dua, Pak. Satu, tidak mempelajari. Yang kedua, tidak menerapkan ilmu waris di dalam kehidupan seseorang. Ketika ada orang yang meninggal dunia, maka dia tidak menerapkan ilmu waris itu, dan itu banyak. Kemudian kata Rasul, wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali akan diangkat dari umatku. Nah, ini bayangkan. Makanya next lanjut. Ini sampai apa? Lanjut lagi. Lanjut terus sampai bawah, sampai terakhir. Nah, ini kan sebenarnya yang perintah mengajarkan. Jadi perintah kita belajar, perintah juga mengajarkan, banyak dilupakan, dicabut pertama kali. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ilmu waris. Jadi pentingnya kita ilmu waris apa? Kita memang diperintahkan untuk belajar dan diperintahkan untuk mengajarkan. Termasuk juga adalah ilmu yang pertama kali dicabut. Kemudian berikutnya Bapak Ibu adalah akan mencegah perpecahan. Banyak kasus keluarga kaitan dengan bab waris. Akhirnya tidak kenal adik kakak. Banyak, Pak. Bahkan naudzubillah min dzalik sampai ada yang ke pengadilan. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Sampai ke pengadilan. Padahal kalau kita mengikuti syariat Allah, sudah selesai. Ini kamu dapat segini, saya dapat segini, kan selesai. Kemudian juga adalah ilmu waris itu adalah ilmu yang mudah kita pelajari. Kenapa? Bapak Ibu, kalau belajar ilmu waris cuma 3 ayat yang kita baca. An-Nisa ayat 11, 12, 176. Itu aja. Itu adalah ayat-ayat tentang waris. Next, lanjut. Ya. Nah, kemudian masih apa lagi urgensi belajar ilmu waris? Karena sejajar dengan belajar Al-Quran. Rasul menyampaikan, pelajarilah ajarkan ilmu faraid sebagaimana kalian mengajarkan Al-Quran. Artinya belajar ilmu faraid sejajar dengan belajar Al-Quran. Kemudian di sini, ilmu faraid membahas tentang pembagian harta secara langsung ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu, kan sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan diantaranya kita bayar zakat. Nah, pertanyaannya kan kalau bayar zakat sudah ada ketentuan. Cuman pendistribusiannya. Ada nggak berapa persennya? Memang tadi asnaf zakat kan ada 8. Nah, di antara ke-8 itu ada nggak dijelaskan? Fakir miskin sekian persen ada? Enggak. Memang akhirnya para ulama berbeda pendapat. Apakah zakat itu boleh nggak hanya dibagikan untuk sebagian asnaf saja? Kan zakat ada 8 asnaf, fakir, miskin, dan seterusnya. Nah, boleh nggak? Contohnya DKM Baitul Hasib kebetulan mengumpulkan zakat dari teman-teman dari karyawan di sini, dari pegawai di sini dikumpulkan zakatnya, kemudian didistribusikan hanya untuk 3 asnaf contohnya. Asnaf siapa? Fakir, miskin, amilin saja. Boleh atau tidak?
Sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja, nggak masalah. Nah, tapi ini kan berapa batasannya? Contohnya fakir miskin 60%, yang ini sekian persen, boleh, mangga silakan saja. Tapi kalau ilmu waris, itu harta Allah yang langsung menentukan. Kamu segini, kamu segini, kamu segini. Tidak boleh ngambil lebih. Bayangkan, ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian penerapan ilmu faraid efektif untuk menegakkan keadilan. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini, banyak kasus terjadi di keluarga, biasanya ketika orang yang sudah sepuh, diurus oleh salah satu anaknya. Kemudian merasa anak ini orang yang paling berjasa. Sehingga wajar dong kalau saya dapat warisan lebih banyak. Maka pembagian warisan itu bukan masalah like, dislike, suka atau tidak suka. Bukan masalah berjasa atau tidak berjasa. Tapi pembagian waris itu Allah sudah menentukan, ini loh ketetapannya. Karena kalau masalah suka atau tidak suka kan jadinya apa? Jadinya bisa jadi si ibunya suka ke si ini dikasih, yang ini mah enggak. Kan sering dengar begitu. Nanti kalau ibu meninggal, udah harta buat si ini aja, itu matong dibere. Dalam ilmu waris tidak bisa seperti itu. Karena selama dia sebagai seorang anak, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan. Nanti kita bahas tentang syarat-syaratnya. Kemudian efektif menghindari kezoliman dan konflik saudara dalam pembagian warisan. Tadi sudah disampaikan. Yang terakhir Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ini bagi kita orang beriman membuktikan keimanan kita. Ya, ini biasanya kalau ada ibu-ibu ya, ibu-ibunya cuma beberapa orang di sini. Ini kemarin kejadian, Pak. Jadi 2 pekan yang lalu itu ada yang konsultasi ke saya. Nanya begini, Ustaz katanya. Ada seorang bapak meninggal dunia. Nah, ini yang nanya ke saya ini orang lain. Nah, cuman si bapak ini meninggal dunia, nah istrinya itu nanya ke orang yang nanya ke saya ini. Jadi saya orang ketiga yang ditanya. Jadi dia nanya ke orang, kemudian orang ini nanya ke saya. Kenapa katanya? Seorang bapak meninggal dunia. Kemudian si bapak itu nikah, punya istri dan punya anak. Nah, istri pertama tuh nggak tahu kalau si bapak ini punya istri yang kedua. Tiba-tiba ketika suaminya meninggal, kemudian ada perempuan bawa anak. Ini adalah anak almarhum dan saya juga istrinya almarhum sah secara agama. Nah, kira-kira eta istri pertama pertanyaannya nanya ke saya, Ustadz katanya, eta istri kedua dapat warisan nggak? Saya bilang dapat. Wah, dapat gitu. Kebayangkan, Pak? Ya, tadinya contohnya ya bukan masalah cari warisan kan, cuman kan secara hukum syariat dia dapat warisan. Atau mungkin bisa jadi ada kasus seorang gitu ya, ada seorang seorang suami punya istri, kemudian si istrinya meninggal dunia. Kemudian si suami ini mungkin nikah lagi dengan istri baru. Nah, contohnya tiba-tiba gitu ya dengan anak itu tidak hubungannya kurang harmonis. Ya kan, kemudian si bapak itu meninggal dunia. Kira-kira ibu tiri ini bagi anak-anak ibu sambung, kira-kira dikasih warisan nggak sama anak-anaknya? Kalau bukan karena keimanan, ya ngapain dibagi waris? Enak banget katanya. Dulu kan bapak kita nyari duitnya bareng sama mamah kita, sama ibu kita. Oh sekarang dia begitu nikah baru setahun, langsung dapat warisan gede. Kan kalau bukan karena keimanan, repot. Karena ada kejadian juga Pak seperti ini. Banyak kasus-kasus. Jadi memang bagi orang mukmin berfungsi pembuktian keimanan. Maka lihat surat An-Nisa 13-14. Ini kan 13-14 itu kan reward dan punishment. Bagi yang melaksanakan ilmu waris sesuai dengan ketentuan yang ada, balasannya surga. Bagi yang tidak melaksanakan ilmu waris sesuai dengan ketentuan yang ada, balasannya neraka itu. Pilihannya adalah mau neraka, mau surga. Cuman kan neraka dan surga sekarang enggak? Enggak kan nanti. Sehingga banyak orang yang ngambil warisan, tuh katanya ngambil warisan bukan pada haknya, juga dia enjoy aja hidupnya. Iya di dunia silahkan, tapi di akhirat ingat. Satu suap aja neraka, apalagi kalau ini ribuan suap. Satu jengkal tanah saja nanti akan dikalungkan bumi, 7 lapis bumi. Nah ini kalau ngambilnya berapa hektar contoh. Makanya ini adalah pembuktian keimanan kita. Next lanjut. Ya. Ini dalil-dalil yang berbicara tentang ilmu waris. Ini dalilnya. Dalilnya adalah, ini mungkin tidak akan kita bahas dalilnya. Cuman ini saya sebutkan saja. Ayatnya surat An-Nisa ayat 7. Nah surat An-Nisa ayat 7 ini ayatnya lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla min aw katsur nasibam mafruḍa. Maksudnya adalah bagian laki-laki ada bagiannya dari peninggalan ibu bapaknya. Perempuan juga ada bagiannya. Ini sebenarnya gini, dulu di zaman jahiliyah orang-orang itu tidak dapat warisan. Jadi mohon maaf, wanita itu tidak dapat warisan.
Sehingga ayat ini menegaskan, laki-laki dapat warisan, perempuan pun dapat warisan. Lanjut, ayat 11. Kalau ayat 11 ini adalah ayatnya panjang. Ya. Di ayat ke-11 ini adalah, ini berbicara tentang warisan satu, anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, di sini adalah berbicara tentang orang tua, ayah dan ibu, jika anaknya meninggal dunia. Kira-kira dapatnya berapa? Lanjut, ayat ke-12-nya. Kalau ayat ke-12 ini adalah berbicara tentang warisan suami dan warisan istri. Jadi warisan suami dan warisan istri berapa jatahnya masing-masing. Suami berapa, istri berapa. Kemudian saudara seibu. Lanjut ayat 176. Kalau ayat 176 ini adalah berbicara tentang warisan saudara seayah seibu atau saudara seayah. Nah, ini adalah kaitan dengan warisannya. Lanjut 13-14-nya. Ya. Kalau ayat 13-14-nya adalah ini tentang reward dan punishment tadi sudah disampaikan. Next, hadis Nabi. Lanjut saja hadis Nabinya karena ini tadi sudah kita bahas. Nah, ini ayat 13-14. Hadis-hadis Nabinya lanjut saja karena sudah kita bahas tadi. Kita lanjut kepada sejarah warisan itu seperti apa. Maksudnya bagaimana ayat waris dulu ketika turun. Lanjut aja, nggak apa-apa. Ini adalah kaitan dengan dalil-dalilnya. Nah, ini kalau kita lihat warisan zaman jahiliyah. Bapak Ibu di zaman jahiliyah seperti ini. Satu, yang dapat warisan itu adalah hanya anak laki-laki. Dan itu pun anak pertama yang lebih diutamakan dan yang bisa berperang. Untuk anak perempuan dan anak-anak yang tidak mendapatkan warisan. Ini yang pertama. Jadi yang dapat warisan itu hanya orang yang kuat. Orang yang lemah enggak. Yang kedua, anak angkat dapat warisan. Nah ini banyak kasus Pak, biasanya nggak punya anak. Nah, ini anak angkat tuh menguasai peninggalan almarhum. Nah memang mungkin begini, kadang anak angkat di kita kan suka dimasukkan ke kakak. Seolah-olah dia anaknya. Memang secara hukum positif pasti dia dapat warisan kalau ke pengadilan. Tetapi kan sesungguhnya dia kalau bukan anak ya nggak bisa. Dia bukan termasuk ahli waris. Yang ketiga adalah orang yang punya perjanjian. Jadi zaman dulu tuh suka begini. Saya punya teman dekat, udah gini aja, kalau kamu meninggal dunia, kamu dapat warisan dari saya, atau kalau kamu kalau saya meninggal dunia, kamu dapat warisan dari saya, kalau kamu meninggal, saya dapat warisan dari kamu. Ini adalah orang yang mendapatkan perjanjian. Ini zaman dulu. Next, lanjut. Nah, kemudian akhirnya ketika itu Allah menurunkan ayat waris. Ayat waris laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, orang-orang protes. Enak banget ya katanya, wanita yang nggak bisa bekerja dapat warisan. Anak-anak kecil ingusan nggak bisa berperang dapat warisan. Kemudian dia mengatakan mudah-mudahan Muhammad lupa ayat itu atau dia negosiasi sama Allah supaya ayat itu di-delete. Jadi di-reshuffle gitu ya. Nah ini dia sampai mengatakan begitu. Nah akhirnya tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus ayat ini. Sehingga lanjut, nah akhirnya Allah Subhanahu wa taala tadi menurunkan surat apa? Surat An-Nisa ayat 11, 12, 170. Nah, walaupun tidak berbarengan turunnya. Karena ayat 176 itu termasuk di antara ayat-ayat yang termasuk akhir diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini ada kisah. Kisah Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Rabi ini meninggal dunia. Beliau syahid di perang Uhud. Beliau punya 2 anak perempuan, 1 istri dan paman. Ya maksudnya paman daripada anak-anak Sa'id bin Rabi, artinya saudaranya Sa'ad bin Rabi. Ketika meninggal dunia, itu harta diambil oleh pamannya semuanya. Istrinya nggak dapat, anaknya juga nggak dapat. Jadi diambil oleh saudaranya Sa'ad bin Rabi. Diambil semuanya. Nah ketika diambil semuanya, akhirnya si istri ini mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah gimana kok ini kami punya anak 2 perempuan, anaknya Sa'ad bin Rabi. Dan harta diambil oleh saudaranya Sa'ad bin Rabi semuanya. Kata Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan perkara ini dan akhirnya menurunkan ayat surat An-Nisa tersebut. Sehingga keputusannya adalah, wahai istri Sa'ad bin Rabi, kamu dapat 1/8, anak kamu yang 2 perempuan, anak Sa'ad bin Rabi itu adalah dapat 2/3, sisanya buat saudara-saudaranya Sa'ad bin Rabi. Nah kalau sekarang biasanya warisan itu yang repot itu kalau anak perempuan saja. Nah biasanya tidak berbagi dengan sesama. Kalau zaman dulu adalah anak perempuan gak dapat, kalau sekarang ada sebagian anak perempuan yang menguasai seluruh harta, warisan tidak dibagikan ke yang lain. Nah, ini adalah
kaitan dengan bab ini. Jadi kalau kita berbicara tentang asbabun nuzul dan sejarahnya, memang seperti tadi. Awalnya laki-laki yang dapat hanya satu, yaitu anak pertama. Perempuan nggak dapat sama sekali. Lanjut, ya. Sekarang baru kita bahas tentang warisan. Warisan itu apa sih? Nah, ini adalah baru bagian kedua kita bahas tentang warisan. Warisan itu apa? Ya, warisan itu adalah kalau kita berbicara tentang warisan, next mungkin slide-nya. Warisan itu adalah, lanjut, ya. Warisan itu adalah apa? Satu, proses berpindahnya kepemilikan harta. Jadi kalau kita berbicara tentang warisan, secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain. Sedangkan secara istilah apa? Satu, proses berpindahnya kepemilikan harta. Jadi yang dipindahkan harta. Tapi hartanya yang mana? Harta yang legal dan syar'i. Artinya kalau hartanya nggak legal dan hartanya nggak syar'i, berarti nggak boleh. Makanya kalau ada koruptor meninggal dunia, kemudian hartanya jelas itu hasil korupsi, dan ahli waris tahu itu hasil korupsi, maka tidak boleh dijadikan warisan. Kenapa? Karena itu tidak legal dan itu tidak sesuai dengan syar'i. Ada orang judi dapat, kemudian meninggal dunia, kaget hasil judinya. Kemudian setelah itu pada ahli waris, apakah jadi warisan? Itu bukan warisan. Karena kan tidak legal dan tidak syar'i. Jadi proses berpindahnya kepemilikan harta. Hartanya apa? Harta yang legal dan syar'i. Dari siapa? Dari orang yang meninggal dunia. Kepada siapa? Kepada ahli waris yang masih hidup. Nah, next makanya. Inilah kalau kita berbicara apa bedanya warisan, hibah dengan wasiat. Kan begitu ya? Ada tiga. Warisan, ada hibah, ada wasiat. Ini tiga hal yang berbeda. Warisan apa? Kalau warisan itu waktunya. Bedanya pertama dari sisi waktu. Waktunya adalah warisan itu dibagi setelah pemilik harta wafat. Jadi kalau warisan, waktu pembagiannya setelah pemilik harta wafat. Kalau masih hidup, itu bukan warisan. Sedangkan hibah adalah dibagi sebelum pemilik harta wafat. Ini bedanya. Sehingga kita kadang suka rancang mau warisan antara waris atau hibah. Sedangkan wasiat, nah kalau wasiat itu adalah ditetapkan sebelum wafat, tapi dilakukannya, dieksekusinya setelah wafat. Itu bedanya. Jadi kalau hibah sebelum wafat diberikannya. Kalau wasiat ditentukan sebelum wafat, dieksekusi kalau wafat. Sehingga kapan wasiat itu batal? Di antaranya adalah jika orang yang diwasiati meninggal duluan. Contohnya begini Pak, ada seseorang wasiat kepada saya, Pak Ustadz kalau saya meninggal dunia ini mobil buat Pak Ustadz. Ternyata saya duluan yang meninggal dunia, berarti jadi nggak wasiatnya? Ya enggak, orang saya keburu meninggal dunia duluan. Nah ini adalah, maka apa? Ditetapkan sebelum wafat, dieksekusi kalau pemilik harta itu adalah wafat. Dari sisi pelaksanaan, maka pelaksananya siapa? Kalau warisan yang melaksanakan adalah ahli waris. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai gini, kan sering ada pertanyaan begini ke saya. Ustaz, ibu saya tuh udah bilang sebelum meninggal, warisan tong dibagikan, nggak saya bagi rata. Nah, jadi kita kalau meninggal dunia jangan sibuk ngurusin warisan. Udah, kalau sudah meninggal dunia udah itu serahkan kepada ahli waris. Karena tadi warisan itu proses berpindahnya kepemilikan harta dari yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Sedangkan sedangkan hibah pelaksananya siapa? Pelaksananya adalah orang yang memiliki harta. Saya punya handphone 2, 1 saya berikan, hibah, ya saya yang punya. Kalau wasiat, siapa pelaksananya? Pemilik harta juga. Walaupun nanti dieksekusinya ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi kalau warisan itu pemilik harta tidak usah bingung-bingung. Kenapa? Karena dibagikan setelah meninggal dunia. Kalau setelah meninggal dunia, ada mal ayat cerita apa? Ngajung jurigan gara-gara bagi waris. Gitu. Nah, kan sering ada, Ustaz bagaimana kalau orang tua sudah wasiat begini? Ya kalau wasiat melanggar aturan jangan diterapkan. Berikutnya adalah penerimanya. Siapa penerimanya? Yang menerimanya kalau warisan ahli waris, kalau hibah penerimanya bisa ahli waris, bisa orang lain. Bapak Ibu masih hidup sekarang. Karena Bapak Ibu semuanya yang hadir di masjid ataupun yang Zoom, kan kita masih hidup nih sekarang. Contohnya di antara Bapak Ibu ada yang punya anak 2 perempuan. Kemudian 2 anak itu punya si Bapak ini punya rumah 3.
Yang satu diberikan kepada anak perempuan, yang satu lagi diberikan kepada anak yang kedua, yang ketiga, contohnya rumahnya 3, yang ketiga diberikan ke saudaranya. Boleh. Atau diberikan kepada siapa? Ke panti asuhan, contohnya untuk donasi, diwakafkan, boleh. Ini namanya hibah. Kemudian kalau wasiat, pelaksananya siapa? Penerimanya, bukan ahli waris. Ini hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu mau wasiat harta, jangan kepada ahli waris. Memang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairunil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Nah, di sini kan diwajibkan kepada kalian apabila hadir kematian, maksudnya ketika kita merasa kita akan meninggal dunia, untuk berwasiat harta kepada kedua orang tua dan kerabat. Nah, ayat ini kata para mufassirin mengatakan ayat ini dihapus secara hukumnya oleh ayat waris. Dulu memang boleh wasiat itu kepada siapa? Kepada orang tua. Orang tua kan sebagai ahli waris dan kerabat. Tapi dengan turunnya ayat waris, kerabat yang tidak dapat warisan boleh dapat wasiat. Tapi orang tua karena dia sebagai ahli waris, maka tidak mendapatkan warisan. Kata Rasul, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat buat ahli waris. Jadi bukan ahli waris. Berikutnya, hukumnya. Hukum membagi waris itu hukumnya wajib. Kalau kita membagi waris tidak sesuai dengan ketentuan syariat, berarti kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah hibah tuh, kalau hibah hukumnya adalah sunnah. Jadi kita menghibahkan sesuatu hukumnya sunnah. Sedangkan wasiat hukumnya juga sama, sunnah. Jadi hukum asal wasiat itu sunnah. Tapi kalau ada orang berwasiat sesuai dengan ketentuan syariat, maka wajib kita menjalankan wasiat tersebut. Kemudian hitungannya, kalau ilmu faraid, kalau ilmu waris, kalau warisan itu adalah sesuai dengan ilmu faraid. Jadi laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, ini dapat, ini enggak, itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan hibah adalah diserahkan kepada pemilik harta. Saya punya anak 3, contohnya. Saya punya uang sekian, boleh saya anak pertama dikasih sekian, anak kedua dikasih sekian, anak ketiga dikasih sekian, terserah saya. Asal jangan niat menzolimi anak. Yang penting kita harus adil. Nah, dan Bapak Ibu tadi, boleh pemilik harta silahkan memberikan berapapun silahkan saja. Ada yang nanya, Ustaz boleh nggak kalau orang menghibahkan seluruh hartanya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau menghibahkan seluruh harta, boleh silahkan, tidak jadi masalah. Cuman masalahnya kalau dihibahkan semuanya nanti mau hidup dari mana? Itu aja kan yang perlu dipertimbangkan adalah itu. Kemudian tadi adalah yang terakhir adalah yang namanya wasiat itu adalah maksimal 1/3. Nah, baik, lanjut nggak apa-apa. Next, lanjut aja. Ini udah selesai perbedaannya. Sekarang kita lihat. Sebab seseorang mendapatkan warisan itu kenapa? Ada 2 sebenarnya. Ini walaupun ada 3, tapi kita sampaikan 2 saja. Yang pertama adalah al-qarabah an-nasabiyah. Seseorang mendapatkan warisan itu karena kekerabatan. Jadi Bapak Ibu, seseorang mendapatkan warisan karena ada hubungan kerabat. Hubungan kerabat itu bukan anak. Kalau bahasa kita sering disebutkan hubungan darah. Nanti kita lihat di bagannya, siapa saja dapat warisan. Kerabat itu bukan hanya anak. Kerabat itu adalah ayah. Kemudian siapa lagi? Kakek. Kakek nggak ada, terus sampai ke atas. Nenek. Ibunya ibu, kemudian nenek, ibunya nenek, neneknya nenek, terus dan seterusnya ke atas. Kemudian anak ke bawah, anaknya anak, cucu berarti, cicit dan seterusnya ke bawah. Saudara, anaknya saudara, terus sampai ke bawah. Kemudian paman, anaknya paman terus sampai ke bawah. Itu yang disebut dengan al-qarabah an-nasabiyah. Karena hubungan nasab. Makanya tadi yang nanya ke saya tadi, ada yang nanya, Ustaz bagaimana tadi? Ada seorang suami meninggal dunia. Tiba-tiba suami ini meninggal. Kemudian punya anak dari istri pertama. Tiba-tiba setelah itu beberapa saat kemudian istri kedua datang. Membawa anak juga, dan itu memang anak sah. Saya bilang, kalau pernikahannya sah secara agama, dan itu juga memang anak adalah anak dari hasil pernikahan yang berdua itu, maka itu menjadi sah mendapatkan warisan. Makanya hati-hati kaitan dengan bab ini ya. Memang mungkin dari istri pertama, ini kan berarti saudara seayah. Tapi bagi ayahnya sama-sama anak, kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah an-nikah asy-syar'i, ikatan pernikahan yang sah.
Sah menurut agama. Tentu karena kita tinggal di negara hukum, yang harus disahkan juga secara hukum. Ini kan dua-duanya penting. Nah, tetapi yang paling jadi patokan adalah an-nikah asy-syar'i. Nikah sah secara agama. Lanjut. Rukunnya. Apa rukun orang mendapatkan warisan? Ada 3. Pertama adalah rukun mendapatkan warisan itu adalah muwarris. Orang yang meninggal dunia. Jadi pemilik harta yang wafat. Jadi yang pertama adalah rukunnya adalah orang yang punya harta. Yang kedua al-waris, ahli waris. Yang ketiga maurus, warisan atau harta yang akan dibagikan. Salah satunya hilang nggak jadi. Satu contohnya. Hartanya ada banyak. Ahli waris ada. Pemilik harta masih hidup, terjadi pembagian waris? Enggak. Kenapa enggak? Karena pemilik hartanya masih hidup. Pemilik harta meninggal dunia. Ahli waris masih hidup. Enggak ada harta yang dibagikan. Kira-kira jadi pembagian waris? Ya enggak ada. Contohnya yang ada malah hutang minus gitu ya. Apakah hutang jadi warisan? Hutang itu bukan warisan. Ya, tapi ahli waris nanti menyelesaikan bagaimana kaitan dengan hutang piutang ini. Jadi ini adalah rukunnya. Syaratnya apa? Syarat pewarisan. Maksudnya gini, kan tadi bisa jadi ahli warisnya ada, betul. Kemudian juga yang meninggal juga ada. Maka mewaris sudah wafat. Artinya syaratnya adalah satu, pemilik hartanya betul-betul sudah wafat. Yang kedua, ahli warisnya masih hidup. Nah, kenapa Pak? Ini harus penting mewaris sudah wafat, ahli waris masih hidup. Karena ini konteksnya adalah bisa jadi Pak, ini dalam konteks kemarin contohnya. Pesawat apa kemarin yang jatuh? Lion, bukan Lion, Sriwijaya. Itu kemarin ada kejadian Pak, kebetulan ada yang konsultasi ke saya. Jadi anaknya datang ke saya waktu itu ayah dan ibunya itu di pesawat itu bersamaan. Dan dua-duanya meninggal dunia. Nah ini kan pembagian warisannya gimana? Karena kan tadi, siapa dulu, ayah dulu atau ibu dulu yang meninggal dunia. Artinya apa? Bahwa mewaris sudah wafat. Baik wafat memang wafat. Nah terus bagaimana kalau ada orang hilang sekian tahun nggak ketemu? Maka kalau itu adalah bisa jadi nanti dikatakan wafat, tapi wafatnya itu adalah wafat hukman. Ada wafat memang secara hukum, tapi ada wafat juga memang betul-betul wafat. Nah, ini kan nanti kalau bab itu nanti pengadilan yang akan melakukannya adalah apakah dia dinyatakan wafat atau tidak. Kemudian ahli waris masih hidup tadi. Ahli waris masih hidup itu adalah maksudnya baik ahli waris itu adalah memang masih hidup, memang hidup sekarang, atau bagaimana kalau ada yang hilang. Contohnya bapaknya meninggal dunia. Nah kemudian ini ada orang 3 tahun nggak balik-balik. Nah ini bagaimana nih pembagiannya? Nah maka bisa jadi dia hidup memang kelihatan hidup ada di kampungnya, atau memang secara pengadilan mengatakan anggap saja orang ini walaupun hilang masih hidup sehingga tetap dia mendapatkan warisan. Termasuk adalah ahli waris yang masih hidup itu adalah seandainya ada seorang suami meninggal dunia, istrinya sedang hamil, maka dia tetap anak yang di dalam kandungan itu mendapatkan warisan. Next. Nah ini adalah yang terakhir, tidak ada penghalang, tidak ada mawani. Mawaninya apa? Seseorang tidak mendapatkan warisan karena 3 hal. Tidak ada mawani. 1 adalah, next lanjut. Orang yang meninggal dunia ini adalah kalau ada orang meninggal dunia, dia anaknya contohnya. Bapaknya meninggal, kemudian anaknya ada. Berarti kan ahli waris. Dia kan berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau dia pembunuh, maksud pembunuh adalah yang membunuh anaknya. Kan kemarin ada kasus Pak di Jakarta, di mana ya? Atau di mana? Seorang istri yang membunuh suaminya kan ada ya. Ini kan karena terlilit hutang, akhirnya si istri membunuh suaminya. Maka dalam Islam, pembunuh pemilik harta yang nanti dia akan menjadi ahli warisnya itu adalah, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Yang kedua adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ada Pak, ada kasus. Bapaknya muslim, anaknya non-muslim. Ada juga. Maka antara muslim dengan non-muslim tidak saling mewarisi. La yarisul muslim kafir walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewariskan dari orang kafir, dan orang kafir pun tidak akan memberikan warisan kepada seorang muslim. Maka ini adalah perbedaan pembunuh, perbedaan agama dan perbudakan. Nah, perbudakan mungkin tidak dibahas. Lanjut mungkin ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada hak-hak yang kaitan dengan harta warisan. Jadi orang meninggal dunia sudah ada. Kemudian hartanya juga ada. Tapi apakah langsung dibagi waris? Maka tentu tidak langsung dibagi waris. Ada hak-hak yang harus ditunaikan. Pertama, hak mayit sendiri. Maksud hak mayit sendiri apa?
biaya pengurusan jenazah contohnya. Kemudian hak pihutang. Maksudnya pihutang itu apa? Hak pemilik pihutang. Maksudnya adalah kalau dia punya hutang, maka bayarkan dulu hutangnya. Kemudian berikutnya adalah hak penerima wasiat. Jika mayit mewasiatkan sesuatu, maka berarti ada hak bagi penerima wasiat. Dan yang terakhir adalah baru hak ahli waris. Jadi urutannya begitu. Biaya pengurusan jenazah dulu. Setelah biaya pengurusan jenazah, kaitan dengan hutang, bayarkan dulu hutangnya. Seandainya warisannya habis dengan hutang, bagaimana? Ya berarti ahli waris nggak dapat apa-apa. Kemudian tadi contohnya, biaya pengurusan jenazah selesai. Hutang pihutang selesai. Masih ada sisa, ada nggak wasiat? Tadi wasiat ada 2 syaratnya. 1 tidak boleh kepada ahli waris, yang kedua tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, barulah setelah itu, setelah diselesaikan itu, baru terakhir adalah sisa warisan setelah diambil biaya di atas, maka itulah yang dibagikan warisan. Next, lanjut, coba lihat sih. Urutan kerjanya kurang lebih begini, Pak. 1 yang kita lakukan adalah kalau ada orang meninggal dunia, yang kita lakukan yang pertama adalah maka pemilahan harta mewaris. Pemilahan dulu. Ini harta bersama tuh maksud begini. Kan kadang bisa jadi suami istri beli rumah bareng-bareng. Ini kan perlu dipisahkan. Jadi pisahkan dulu antara harta suami dan harta istri. Atau mungkin bisa jadi ini mobil. Mobil ini belinya bareng-bareng berlima, adik kakak. Ini kan harus dipisahkan. Jadi pertama adalah berarti identifikasi semua harta almarhum. Pisahkan dulu mana harta almarhum, mana enggak. Suami meninggal dunia, yang dibagikan harta suami, jangan harta istri. Jadi pisahkan dulu antara harta suami dengan harta istri. Yang kedua, setelah tadi diidentifikasi harta, ada sekian. Maka berikutnya adalah dikurangi biaya pengurusan jenazah. Biaya rumah sakit, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Punten bukan menyolatkan kudu dibayar, bukan itu maksudnya Pak ya. Maksudnya kan namanya biaya sholat itu kan bisa jadi. Ya contohnya dari rumah butuh ambulan untuk bawanya, dan sebagainya itu. Artinya biaya pengurusan jenazah. Saya bukan mengatakan menyolatkan orang yang nyolatin harus dibayar, bukan. Ya kalau mau bersodakoh silahkan. Tapi ada Pak di beberapa kampung gitu ya, jadi mau nyolatkan teh kudu di amplopan Pak. Sehingga kalau yang meninggalnya orang kaya ramai Pak nyolatkan teh. Sampai akhirnya ada orang-orang yang memang sengaja dia mah bisnis menyolatkan mayit. Ini kan jangan sampai terjadi. Saya pernah waktu sebentar ya, saya sholat di salah satu kebetulan menyolatkan jenazah. Saya nggak tahu kan ya, mas sholat aja gitu ya. Karena kebetulan juga masih ada hubungan kerabat. Pas begitu keluar, itu di luar ramai Pak lagi berebut amplop. Nah, ya itu mah kan ya kalau keluarga mau bersodakoh boleh-boleh saja kan. Cuma jangan sampai dijadikan satu keharusan. Nah, setelah biaya pengurusan jenazah selesai, maka pembayaran hutang tadi yang disampaikan. Pembayaran hutang tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya gini, kalau pihutang mah enggak lah. Kalau pihutang nanti masuknya ke warisan. Nah, terus bagaimana kalau hutangnya minus gitu jadi harta yang ditinggalkan kemudian jadi minus, apakah ahli waris harus membayarkan? Ya, kalau disebut kewajiban ahli waris membayarkan ya nggak ada juga, karena yang minjem dia ya masa ahli waris jadi harus nanggung. Cuman kan di antara kebaikan ahli waris saja. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan wasiat, barulah setelah itu pembagian warisan tersebut. Jadi ini adalah cara kita membagikan warisan sesuai dengan ketentuan yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Ini langkah-langkahnya tadi sudah disampaikan, identifikasi harta yang berkaitan dengan peninggalan mayit, kemudian keluarkan semua hak yang tidak menjadi hak ahli waris, mengidentifikasi ahli waris mayit yang masih hidup, kemudian identifikasi setelah yang masih hidup, siapa ahli waris yang berhak, yang dapat, siapa yang enggak, berapa bagian masing-masing. Ini adalah langkah yang bisa kita lakukan. Baik, berkat Allah Subhanahu wa taala, waktunya kayaknya sudah jam 1 Pak ya. Saya nggak tahu apa dibuka sesi tanya jawab dulu atau tidak. Ada yang nanya di ini nanti aja, ini untuk pekan depan insya Allah. Nanti Pak Diki. pertemuan yang akan datang kaitan dengan bagian ini. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang bagaimana kaidah-kaidah dalam syariat si ini tidak mendapatkan warisan dengan mudah. Contohnya gini, ada anak, ada cucu, siapa yang dapat warisan? Nah nanti kaidah-kaidahnya siapa yang dapat, siapa yang enggak, kan tadi sudah disampaikan. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Kemudian plus juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat kita kaitan dengan bab warisan ini. Saya nggak tahu ada yang ditanya dulu Bapak Ibu yang hadir di sini. Mangga Pak.
Ya, memang tadi ya, memang ini sebenarnya ilmu waris itu jarang dibahas ya, di masjid-masjid juga jarang pembahasan warisan. Karena tadi Pak, yang pertama dianggap bahwa ilmu waris itu ilmu yang sulit. Coba aja Bapak Ibu, saya ingat dulu ketika SMP Pak, jadi saya cina warisan mah. Padahal mah gak susah juga gitu. Orang cuma ngebahas 3 ayat kok. Dan pelaksanaannya pun nggak tiap hari. Ini masalahnya adalah kenapa dianggap susah? Karena pelaksananya tidak tiap hari kan. Nah, memang bagaimana? Nah, sekarang tugas kita adalah yang tahu kita ingatkan. Apakah kita harus menguasai? Ya tentu yang wajib tidak wajib kita menguasai 1, 2, 3 dan sebagainya, enggak sebenarnya. Kewajiban kita itu adalah justru bagaimana menerapkan ilmu waris ini. Itu sebenarnya kewajiban kita. Nah kalau masalah untuk ngurusnya mah, untuk pembagian mah bisa nanya ke yang lain. Kalau seandainya kita tidak tahu, pas alu ahla dzikri, tinggal tanya saja. Cuman masalahnya mau nggak ngebagiin waris secara syariat, itu aja sebenarnya. Jadi langkah yang pertama itu adalah biasanya kalau saya yang saya lakukan adalah yang pertama adalah makanya kajian ini juga adalah bukan kita ingin membahas setengah, seperempat gitu ya. Tujuannya adalah menyadarkan kepada kita semuanya betapa ilmu waris itu adalah ilmu syariat juga dan melaksanakan ilmu waris statusnya sama dengan menjalankan sholat, haji, dan lain sebagainya. Karena ini juga bagian dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita pertama itu adalah tadi menyadarkan dengan disentuh keimanannya. Makanya punten Bapak Ibu, seandainya mungkin di antara Bapak Ibu mungkin bisa jadi bukan di kitanya, mungkin bisa jadi ada paman kita ada masalah warisan, ada mungkin adik ipar kita ada masalah warisan. Sebenarnya pembahasannya adalah jangan dibahas harta dulu. Yang dibahas itu adalah sentuh keimanan bahwa memang warisan itu harus dibagikan dan lain sebagainya. Ini kan ini yang pertama. Barulah setelah itu kita jelaskan bahwa warisan itu begini dan lain sebagainya. Dan subhanallah Bapak Ibu, para ulama ya dengan juhudnya mereka sudah membuat buku. Kemudian juga bahkan kalau buku terlalu tebal, bahkan sudah dibuat diagram Pak dengan mudah. Saya ada diagramnya itu lebih mudah. Jadi kalau ada orang meninggal, maka nanti jadi kayak tanya jawab, Pak. Kan ada gitu. Jadi nanti kayak tanya jawab. Si A meninggal dunia, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Setelah laki-laki itu nanti di diagramnya itu, oh kalau laki-laki, contoh laki-laki, punya istri atau tidak? Punya, contohnya kan. Nah, nanti kalau punya istri, kalau tidak punya nanti langkahnya ke sini. Jadi kan dipermudah sebenarnya. Jadi kalau mau mah, kalau untuk ilmunya mungkin tidak terlalu sulit. Tapi yang paling penting bagaimana menyadarkan. Makanya saya sebenarnya lebih tertariknya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya waris. Itu yang paling pertama. Baru setelah itu mempelajarinya. Karena kan kalau mempelajari kan yang paling wajib kita itu kan mengamalkannya. Adapun mempelajarinya memang para ulama mengatakan itu fardunya ada fardu kifayah. Menguasai sampai detail. Beda dengan sholat Pak. Kalau tata cara sholat kita harus detail paham ya karena itu kan kewajiban kita. Tapi kalau ilmu waris ya seperti ilmu tajwid gitu ya. Kan ilmu tajwid itu kan wajib mempelajarinya kan? Mengamalkan ilmu tajwid wajib. Tapi kalau kita sampai menjadi tahu semua ilmu tajwid, ya tentu itu juga bukan ranahnya kita. Nah, ini kan termasuk juga ilmu waris. Dan sekarang Bapak Ibu, mungkin nanti pekan depan kita simulasikan. Sekarang itu sudah ada software yang mudah. Di handphone pun bisa, yang online pun ada, di laptop pun ada. Nanti tinggal kita masukkan, ini lain sebagainya. Cuman tadi, yang perlu ditekankan konsep rezekinya tadi. Konsep harta dalam Islam itu seperti apa, dan keimanannya yang harus disentuh. Mungkin itu yang paling penting sementara. Jadi tujuan utama sebenarnya saya dari kajian ini adalah tadi, bagaimana menyadarkan masyarakat tentang waris ini. Barulah setelah itu mungkin kalau memang nanti mau lebih dalam mengkaji, ya nanti tinggal dibahas ayatnya. Surat An-Nisa ayat 11, bagaimana kapan seorang anak laki-laki dapat warisan, kapan anak perempuan dapat warisan, kapan ibu dapat sepertiga, kapan ibu dapat seperenam, kapan bapak dapat segini, itu kan detailnya. Tapi yang paling penting buat kita adalah menyadari dulu bahwa warisan itu adalah harus kita bagikan. Itu barangkali Pak, wallahu a'lam. Mangga Pak. Nah,
Jadi gini Pak, itu kan hukum negara. Jadi kalau hukum negara tidak bisa diberlakukan. Memang kalau kita ngadu ke pengadilan pasti si anak ini nggak dapat warisan. Yang anak angkat itu pasti milik saudaranya semua kan? Apa ketika ya istilahnya itu kan bukan paman atau bibinya mungkin ya. Jadi itu kan berarti dia paman atau bibi. Ya dia anak angkat nggak dapat warisan. Sebenarnya dia nggak berhak mendapatkan warisan. Tapi kan tadi, sebentar saya tanya dulu. Kan adik kakak 2 lah taruh. Adik. Nah yang punya anak laki-laki itu perempuan? Perempuan. Nah yang punya anak laki-laki? Oh dua-duanya perempuan. Nah. Oke. Betul. Betul. Yang meninggal duluan yang nggak punya anak itu? Yang nggak punya anak, ya. Ya dapat. Jadi karena itu statusnya kan secara negara memang dia sebagai anak angkat. Makanya mungkin nggak usah anak angkat lah, kalaupun daripada ribet nantinya gitu ya. Ya kalaupun anak angkat nggak usah dimasukin ke akte lah gitu ya. Ya udah biar bapaknya tetap itu gitu ya. Seperti itu. Jadi nah ini kan nanti juga hati-hati Pak, konteks kaitan nikah gitu ya. Bisa kayak jadi wali kan ada juga. Jadi bapak angkat ingin jadi wali, kan nggak bisa, wali mah tetap aja bapak sahnya. Nah termasuk tadi, ini kan kayak anak angkat kan bukan ahli waris. Makanya justru ketika kakaknya meninggal ini, kan kakaknya meninggal nih Pak, kakaknya kan meninggal dunia. Nah ketika kakaknya meninggal dunia, maka orang tuanya masih ada nggak? Udah nggak ada. Nah kemudian kan saudaranya cuma satu, yang adiknya perempuan itu, cuma satu. Nah, berarti kan si adiknya dapat setengah. Si adanya itu dapat setengah. Pertanyaannya, saudara ini punya paman nggak? Paman dari ayahnya. Nah kan, jadi panjangnya di situ Pak. Nah, ya intinya jadi gini, ketika almarhumah meninggal ini, maka hartanya itu jatuh ke saudara yang adiknya itu setengah. Karena dia kan anak perempuan. Kalau suaminya masih ada, berarti suaminya dapat setengah. Ya, nah itu kan nanti hitungannya jadi nanti pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas tentang kesalahan-kesalahan warisan yang sering terjadi di masyarakat kita. Nah, anak yang 5 ini dapat warisan plus padahal itu salah, bukan warisan juga kan. Nah, ini kan memang jadi masalahnya adalah ya tetap dia sebagai anak dapat warisan. Harusnya si anak yang satu juga nggak boleh nerima warisan dari ibu angkatnya, dari Pak D atau dari budenya ya. Dari ya, paling wasiat. Kalau wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Jadi dia hanya berhak mendapatkan wasiat 1/3. Makanya harusnya anak ini juga sadar, oh ini mah bukan ibu saya, berarti dia nggak dapat warisan. Sehingga ketika dapat warisan harusnya apa? Dia bagikan kepada siapa? Ke ibunya harusnya dikasihin. Bu, ini jatah ibu setengah. Ya kan? Dapat jatah ibu. Justru dia tidak sepeser pun dapat warisan, tapi dapat wasiat atau mungkin dia juga dapat hibah. Itu Pak barangkali ya. Wallahu a'lam. Ustaz izin bertanya satu lagi bisa Ustaz? Siap, boleh mangga kalau ini. Afwan nih Ustaz, dari jauh Ustaz. Ini ada yang nitip pertanyaan Ustaz. Mangga. Misalkan aja, ya, misalkan kalau ibu sudah meninggal dan meninggalkan warisan, tapi harta tersebut memang seutuhnya milik dari almarhumah ibu, Ustaz. Apakah suami dari ibu punya hak untuk mendapatkan hak waris? Dan apakah bila suaminya almarhumah menikah lagi, apakah istrinya mendapat hak waris juga atas tadi itu, Ustaz? Ya, jadi gini, ketika istri meninggal dunia, maka yang dipisahkan harta istri. Harta istri itu mau warisan dari orang tuanya, mau dia hasil usaha karena dia bekerja. Pokoknya mah semua harta almarhumah dikumpulkan. Nah, semua harta almarhumah dikumpulkan. Ya, dari manapun, selama tadi hartanya legal dan syar'i. Jadi hartanya legal dan syar'i. Sehingga suami itu dapat warisan dari istrinya.
Jadi memang tadi dapat warisan. Walaupun tadi si warisan itu adalah bukan pemberian dari suaminya. Enggak, namanya warisan kan proses berpindahnya kepemilikan harta. Yang sah, yang legal, sesuai syar'i dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Nah, di antara ahli waris adalah suaminya. Kemudian setelah itu, wah ini pikirannya panjang juga ya. Si suaminya nikah deui gitu. Jadi setelah istrinya meninggal, suaminya nikah lagi, nikah deui. Terus si suami itu meninggal dunia, apakah si istri dapat warisan? Dapat. Dari siapa? Dari harta suami. Harta suami yang mana? Warisan dari istri pertama, kemudian yang kedua, ya mungkin dari hasil kerja, dari sebagainya. Pokoknya nama semua tatal almarhum, hari itu mencek ibu-ibu teh, atau papa we mau tiheula ngeus sih batong mikiran. Jadi itu ya, jadi si suami dapat warisan dari harta istrinya. Istri pun dapat warisan dari harta suami. Kan si suami itu nikah lagi, berarti dapat harta warisan. Jadi makanya yang dibagikan itu adalah harta almarhum atau almarhumah yang meninggal dunia. Dari mana sumbernya? Selama sumber itu halal. Dapat hadiah, dapat hibah, dapat dari kerja, dapat warisan, dapat contohnya, ya banyaklah. Selama hartanya itu halal, maka berarti itulah jadi harta almarhum. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ada orang meninggal dunia, apa yang dilakukan pertama? Identifikasi semua harta almarhum atau almarhumah. Dari mana sumbernya? Yang penting sumbernya adalah sumber yang halal. Nah, bisa jadi kan begini contohnya Pak. Mungkin ada kasusnya begini. Si suami itu menikah lagi dengan perempuan tadi. Baru sebulan. Baru sebulan kan. Nah, apakah si istri dapat warisan? Dapat Pak. Ya jangankan baru sebulan. Ada dalam buku fikih itu diceritakan. Ada seorang wanita menikah dengan orang kaya raya laki-laki. Baru beberapa hari meninggal dunia. Dan tidak punya anak si bapak ini. Maka dia dapat 1/4 warisan. Hari itu mana yang ada dulu rek maut. Masalahnya apa Pak? Nggak tahu siapa yang meninggal duluan kan. Seperti itu. Itu barangkali Kang. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, wayak. Mangga. Ada yang lain? Udah cukup? Mangga Pak. Nah, nanti Pak di pertemuan yang akan datang kita bahas. Di antara kesalahan warisan di kita itu adalah nunggu dua-duanya meninggal dunia. Contoh gini, suami meninggal, kan biasanya harta nggak dibagiin tuh. Biarin sampai nanti si istri ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia baru dibagiin. Nah itu di antara kesalahan yang sering terjadi di masyarakat kita. Padahal ketika suami meninggal, bagikan harta suami, dan bukan harta istri yang dibagikan. Kenapa harus segera dibagikan? Banyak Pak permasalahan di kemudian hari. Saya sering, ini contoh terakhir kemarin. Ada kasusnya begitu Pak. Jadi istri meninggal dunia. Si istri ini meninggal dunia. Kemudian setelah itu kan masih ada suami dan anak-anaknya. Kemudian si suami ini harta istrinya nggak dibagiin. Kemudian dia menikah lagi. Bukan masalah menikahnya lagi Pak. Ini nggak masalah menikahnya lagi, makan nggak aja. Menikah lagi. Nah, sekarang si suami ini meninggal dunia. Kumaha nggak bagi warisnya. Nah, ngebagi warisnya nggak sekali, harus 2 kali. Jadi ketika istri meninggal dunia, hartanya mana? Saya tanya ke anaknya, harta mamah nu mana? Nah itu masalahnya Pak Ustadz, apa? Kan yang tahu harta mamah siapa? Ya bapak kan, artinya suaminya kan. Lah sekarang suaminya nggak bisa ditanya di kuburan. Nah, ini kan jadi di antara permasalahannya adalah sebenarnya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, segera bagikan. Hari di kita makan suka kayak gini, cina ada kuburan kayak belum kering gitunya. Ya gimana mau kering, usum hujan Pak ya namanya. Ya kan, wah tanah ge masih berem, lah sejak kapan tanah jadi koneng Pak? Ya kan, ada istilah kan begitu. Ini ada kasus Pak terjadi, anaknya meninggal hari ini, kemudian 3 hari kemudian bapaknya meninggal. Kan pembagian warisannya beda Pak. Artinya makanya kalau dikatakan warisan berapa hari? Secepatnya. Secepatnya aja dibagikan. Seandainya pagi ini meninggal, sore dibagikan, nggak masalah. Karena nggak tahu Pak, jangan-jangan besok ada yang meninggal lagi ahli warisnya. Kan pernah juga, kalau kemarin memang ini berdekatan. Kan ada orang meninggal, suaminya meninggal, 1 jam, kemudian sejam kemudian istrinya meninggal dunia. Ya ini mah kan nggak mungkin bagi waris Pak ya. Tapi kan kasusnya tadi gini, hari ini meninggal, apakah mungkin ya kalau hari ini mungkin belum sempat karena sibuk ngurus dan sebagainya, mungkin pekan depan atau sebulan lagi, secepat mungkin dibagikan warisan itu. Jangan nunggu 10 tahun. Nanti kita bahas di antara kesalahannya adalah tadi, menunda pembagian warisan adalah yang sering terjadi di masyarakat kita. Itu banyak kasus. 10 tahun, 20 tahun nggak dibagi-bagiin. Seperti itu Pak. Jadi jawabannya adalah segera bagikan. Begitu.
Wallahu a'lam. Cakap ya. Satu lagi Pak, kasihan. Terakhir ya. Kalau setelah ini kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Tapi ditutup dulu kajiannya. Maka. Ya, itu kan apa ya? Sopan, Pak. Cuman mungkin bahasanya saja yang baik. Cari momentum yang pas. Jadi begini, jangan sampai, Pak minta warisan. Jangan. Nah, mungkin bahasanya adalah, Mah, mana warisan Bapak? Jangan. Ngobrol baik-baik. Atau mungkin begini. Oh ya nggak masalah. Oh nggak masalah. Sekarang masih hidup gitu banyak. Jadi bapaknya masih hidup, Bapak harta bapaknya di mana baik. Gitu. Ya itu mah apakah sopan atau tidak, ya itu mah dibicarakan baik-baik saja lah ya. Nah itu mah intinya adalah, jadi begini, kita juga sebagai orang tua, kita juga sebagai bapak, sebagai suami, harus detail harta kita. Jadi saya contohnya dengan istri, saya detail, ini harta saya, ini harta istri. Jadi clear lah gitu ya. Seandainya saya meninggal dunia, ya nggak masalah kan seperti itu. Jadi langsung dibagikan hartanya. Jadi suami istri itu harus clear lah. Tapi jangan sampai pulang dari sini nanti bapak ibu langsung nanti pulang ke rumah ketemu istri, kalau yang si istrinya ketemu suami, papa coba lihat sertifikat mobil, STNK mobil atas nama siapa, lihat sertifikat rumah, nggak usah gitu-gitu juga Pak ya. Ya dibicarakan aja lah kalau dua-duanya masih hidup. Itu Pak barangkali ya. Wallahualam. Jadi kita tutup aja dulu, mungkin nanti pertemuan depan kita buka lagi. Kalaupun ada yang mau bertanya mungkin sekarang mangga saja, tapi kajiannya kita tutup dulu. Mungkin khawatir Bapak Ibu juga yang baik yang offline ataupun yang online ada kegiatan lain. Maka kita tutup sementara dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk materi mungkin nanti di panitia ada ya, bisa dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.